Pas explore kita malah nyasar, kemudian tiba-tiba nemu sesuatu, terus ada kuburan sama jembatan kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat Dunia Tara? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, di video sebelumnya kita sudah pernah mengeksplor Waduk Gajah Mungkur sisi selatan, terutama di Kecamatan Wuryantoro. Dan di video sebelumnya, bagian yang kita liput adalah daerah yang berada di sebelah selatan dari Pasar Wuryantoro. Nah, untuk video kali ini kita akan mencoba mengeksplor Waduk Gajah Mungkur, masih di Kecamatan Wuryantoro juga, cuman daerah yang akan kita eksplor kali ini adalah daerah Gumiwang. Nah, ini kita berangkatnya dari selatan ya, jadi dari sekitar Eromoko atau mungkin dari Pracimantoro, atau mungkin kalau kalian berasal dari Jogja, kalian lewat Wonosari, kemudian nanti akan kalau ke timur terus nanti akan sampai dengan Pracimantoro. Nah, ini adalah jalan atau jalur yang dilalui bis dari Praci ke Solo. Nah, kita sudah berada di Dusun Kedung Jati, yaitu di Kelurahan Gumiwang Lor, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Nah, kalau sudah sampai di sini kita akan belok ke kanan ya kalau dari selatan. Nah, dan sahabat Dunia Tara, perlu kalian ketahui bahwa area ini itu merupakan kawasan wisata Batu Lebar, dan kawasan wisata ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri. Nah, kira-kira kenapa ya Dinas Kabupaten Wonogiri itu bisa mengambil keputusan untuk mengelola daerah ini? Nah, pastinya ada yang unik. Kita akan lihat kira-kira apa yang unik dari area ini. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah batu, tapi batunya itu yang unik, dia tidak pecah-pecah ya. Jadi dia, kalau kita misalkan lihat batu yang umumnya ada, itu kan biasanya batunya terpotong-potong, atau kalau tidak, dia biasanya berbentuk bongkahan-bongkahan batu ya. Tapi ini tidak. Jadi ini seperti lempengan batu, cuman lempengannya itu lebar sekali dan tidak terputus-putus seperti yang kalian lihat. Nah, seperti ini. Nah, batu seluas ini itu tidak ada yang putus ya. Jadi makanya kenapa disebut dengan batu lebar. Nah, ini seperti ini benar-benar batu. Dan uniknya batunya itu benar-benar utuh, tidak terpotong. Baik, kita sudahi dulu untuk melihat kawasan wisata Batu Lebar ini, karena seperti tujuan kita di awal tadi, bahwa kita akan mengeksplor area Waduk Gajah Mungkur yang surut, karena kita akan mencoba mencari situs-situs peninggalan sebelum waduk ini dibangun. Nah, teman-teman, dari Batu Lebar tadi kalau ke arah selatan terus kita akan ketemu dengan reruntuhan bangunan, dan ini cuma beberapa meter aja dari Batu Lebar. Dan reruntuhan bangunan ini saya dapat kabar bahwa ini adalah bekas masjid, dan ini merupakan puing-puing bangunan yang sudah terkikis karena kalau di musim penghujan area ini benar-benar tertutup oleh air. Nah, kita akan mencoba ke atas. Kalau tadi puing-puing yang pertama kita lihat itu kemungkinan adalah bekas kamar mandi ya, karena di sebelahnya ada sumur. Nah, kita akan mencoba ke atas. Nah, kalau dari atas ini, di sini juga banyak sekali bekas-bekas atau puing-puing bangunan. Nah, kita akan mencoba lebih detailnya. Nah, ini adalah penampakan secara keseluruhan bekas masjid. Dan ini merupakan area dari bangunan utama. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwa
Dulu ketika masjid ini tuh mau dipindahkan, ini sudah mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat dan akhirnya setelah disetujui, masjid pun akhirnya dipindah ke tempat yang lebih aman. Dan kita akan menuju ke bawah lagi karena tadi saya sempat melihat ada sumur dan ini kemungkinan adalah bekas kamar mandi karena biasanya kalau ada sumur itu ada kamar mandi di sebelahnya. Tapi ini cuma perkiraan saya sendiri sih sebenarnya. Dan setelah ini kita akan mencoba melihat ke atas lagi karena tadi saya sempat melihat ada puing-puing yang banyak banget di nggak begitu jauh sih dari masjid dan ini ternyata adalah sebuah area pemakaman. Dan seperti yang kita lihat untuk area makam yang ada di sini, bangunan makamnya memang banyak yang sudah tidak utuh lagi ya. Nah, ini banyak sekali bangunan-bangunan makam yang sudah tergerus oleh air sehingga banyak yang batu nisannya itu sudah hilang. Nah, ini beda ya teman-teman kalau kita explore yang waktu di sebelah selatannya Pasar Woryantoro itu masih banyak makam yang terlihat utuh, tapi kalau di sini sudah banyak makam yang batu nisannya sudah hilang. Dan tidak jauh dari makam kita juga menemukan bekas lesung ya ini. Kalau dilihat dari bentuknya sih ini adalah bekas lesung ya. Nah, kita istirahat sebentar di area sini sambil menikmati pemandangan. Walaupun agak ekstrim ya, karena di sebelah kita tuh ada bekas makam. Tapi ini tidak mengurangi keindahan dari pemandangan, terutama pemandangan dari Gunung Gandul kalau dilihat dari area Waduk Gajah Mungkur sisi barat. Nah, teman-teman, kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita. Kalau tadi kita menemukan ada bekas masjid, kemudian ada makam juga. Itu kalau dari Batu Lebar lurus ke selatan, tapi kalau ini kita akan mencoba arah yang berbeda. Jadi kalau dari Batu Lebar ini kita belok ke kiri. Nah, kita akan mencoba mengeksplor, kita akan menemukan apa di area ini. Dan ini jujur aja ya teman-teman, kita tuh nggak tahu kita mau kemana, kita hanya mengikuti bekas dari ban sepeda motor nih. Ini biasa dilalui oleh masyarakat sekitar untuk pergi ke tegalan mereka atau juga untuk mencari rumput. Nah, di sepanjang jalan kita banyak sekali menemukan bekas-bekas atau puing-puing bangunan. Yang artinya bahwa dulu area sini pun juga termasuk area pemukiman warga. Nah, kita akan lanjutkan perjalanan kita hari ini. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, di sini tuh banyak tanaman berduri seperti ini ya. Ini tuh full duri. Nah, di depan kita ini ada jalan setapak yang cukup sempit ya. Jadi di kanan dan kirinya itu ada tanaman berduri seperti yang kita lihat di awal tadi. Tapi karena suami tuh penasaran pengen lewat di jalur ini, jadi saya sih urut aja ya teman-teman. Bismillah pokoknya, semoga perjalanan kali ini itu lancar dan juga tidak ada halangan rintangan apapun. Dan beneran teman-teman, jalannya itu benar-benar sempit, terus licin, tapi untungnya kita pakai helm ya, jadinya lumayan aman di kepala. Turun ya? Ya, Jadi kayaknya dalam. Lembu. Bisa. Sora. Bisa. Iya, benar.
enek apa ngono kondo ya. Bakalan lho ya, aku kesabet dulu ya. Nah, alhamdulillah di depan sana sudah mulai terlihat terang, teman-teman. Itu artinya kita sudah mulai bisa keluar dari jalan yang tadi, jalan yang benar-benar ekstrim tadi, dan benar-benar lega banget kita bisa keluar dari sana. Jujur yang bikin kita takut tadi tuh waktu di jalan yang tadi itu tuh takut kalau tiba-tiba ada hewan buas atau apa gitu. Soalnya tadi tuh di sana bener-bener sepi, nggak ada orang. Jadi ya begitulah. Jadi tambah serem gitu aja tempatnya. Kok pas tadi ketukan lagi ya? Bisa ramai tuh. Nah, baik, kita akan lanjutkan perjalanan kita ya teman-teman. Jadi ini kita hanya ikut aja jalan setapak, dan ini jalan merupakan bekas ban sepeda motor, dan kita hanya mengikuti jalur ini aja. Kita nggak tahu ini mau nyampe kemana, tapi kita sih berharapnya kita akan menemukan bangunan-bangunan lama. Kayak apa ya tidak anu Panglima Sudirman. Panglima Sudirman. Kayak nggak pernah ada jembatan apa kayak lebih loh, halo jembatan halo kayak bisa kan ora kayak nah Yang bisa mungkin. Nah, sampai di sini jalan setapaknya itu tadi tiba-tiba hilang ya teman-teman. Jadi kita coba aja mencoba sebisa kita untuk lewat jalur yang kita buat sendiri. Jadi kita ini ngira-ngira aja. Soalnya jalur yang tadi kita lewati itu tiba-tiba terputus gitu. Dan beneran aja ini memang jalur yang kita lewati, yang kita coba-coba ini tuh malah banyak batu-batu kayak gini. Oke, sampai sini kita sudah mulai menemukan lagi jejak sepeda motor. Akhirnya kita ketemu lagi dengan jalan setapak. Dan jalanannya juga sudah mulai halus. Dan ini kita sudah mulai sampai di genangan waduk yang masih banyak. Dan dari sini kita bisa lihat beberapa aktivitas masyarakat di sekitar sini. Ada yang mencari ikan. Kita nanti akan mencoba mendekat ke sana. Nah, di depan kita ini kita menemukan sebuah jalan yang lama, dan jalan ini kalau dilihat dari batu-batu kerikilnya ini sepertinya memang dulu adalah jalan aspal. Cuman karena tergenang air, jadi lama-lama terkikis dan akhirnya tinggal terlihat batu-batuannya aja. Tapi kalau dilihat dari struktur jalannya ini sepertinya memang bekas jalan beraspal. Itu artinya dulu ini adalah jalan utama. Dan kita akan coba menyusuri jalan ini. Di depan sana itu ada jembatan dan kita akan mencoba mendekat dan akan melihat seperti apa jembatannya. Nah, pas nyampe di sini kita malah justru fokus dengan tiang beton yang ada di depan kita ini, teman-teman. Dan ini tuh ternyata adalah penanda yang merupakan jalur gerilya dari Jenderal Sudirman. Dulu beliau pas waktu berjuang itu ternyata rute gerilyanya itu melewati jalur ini. Dan selain di sini kita juga bisa menemukan
tanda atau tiang beton seperti ini tuh di daerah Iromoko dan bisa kita temukan di daerah Glesung Iromoko tepatnya. Baik, kita akan kembali fokus dengan explore kita hari ini. Kita akan mencoba mendekati jembatan yang tadi saya maksud. Nah, seperti ini kondisi jembatannya, dan memang ada beberapa bagian yang tergerus oleh air ya, jadinya dia mulai hancur. Dan kita akan lanjut menyusuri jalan ini. Dan saya penasaran sekali jalan ini tuh kalau kita lewati ini kira-kira akan tembus sampai kemana. Nah, kita berhenti sebentar dulu di sini ya teman-teman, karena dari arah sini kita bisa melihat pemandangan yang indah banget. Di sana terlihat ada genangan waduk dan ada gunung-gunung di ujung sana. Kemudian ditambah lagi dengan adanya tanaman padi yang sebagian mulai menguning, kemudian ada yang sebagian yang masih hijau, dan itu dari sini tuh wah, pemandangannya luar biasa. Rau-rau. Bayi orangmu. Iki iso-iso tembuse anu antara polsek. Baik teman-teman, kita akan mencoba lanjut menyusuri jalan ini dan akan kita cari tahu jalan ini tuh tembusnya sampai mana. Nah, dari jalan yang sudah kita lalui hari ini, kita jadi bisa memperkirakan betapa luas Waduk Gajah Mungkur dan betapa luasnya area yang terdampak dari pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Karena perjalanan kita hari ini itu hanya sebagian kecil saja dari Waduk Gajah Mungkur sisi barat. Itu belum yang sisi utara, kemudian sisi timur, seperti itu. Bahkan kemarin yang sudah kita lalui yang untuk yang sisi selatan itu juga baru sebagian kecilnya saja. Di depan sudah terlihat pemukiman warga, berarti jalan lama ini tembus sampai Wuryantoro, dan kalau kita teruskan nanti akan sampai di Tugu atau kantor polisi lama ya teman-teman. Baik, dengan sampainya kita di pemukiman warga, berarti sampai di sini explore kita hari ini, dan kita akan kembali dengan explore yang tentunya lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.